أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini atau episode kali ini, kita akan kembali melanjutkan program Fasahatul Lisan di dalam pembahasan sifatul huruf. Pada pembahasan sebelumnya, di pembahasan sifatul huruf, kita sudah menjelaskan apa itu sifat huruf, pembagian, pengertian, dan seterusnya. Dan apa pentingnya, apa tujuannya. Nah, sekarang pada episode kali ini, kita akan membahas satu dari sekian poin sifat-sifat huruf, yaitu yang pertama, udara, ya, dari segi udara. Baik. Jadi, poin pertama dari sifatul huruf, yaitu seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan kata. Dan poin pertama dari sifat huruf yang mempunyai lawan kata adalah sifat al-hams dan al-jahr, atau udara mengalir dan udara tertahan. Jadi al-hams, ya, kata kuncinya adalah udara mengalir atau mengalir, ya, kata kuncinya. Kalau al-jahr, lawannya al-hams adalah al-jahr, udaranya tertahan. Taib, secara bahasa al-hams itu artinya al-khafa atau tersembunyi atau samar, ya, dalam pengucapannya. Adapun secara istilah, al-hams ini artinya al-khafa'u fis sam'i natijata infitahil wataraini as-sawtiyaini wa adamu ihtizazihima wa jaryani kathirin lil hawa'in nafasi. Baik. Nah, jadi artinya adalah al-khafa'u fis sam'i, ya, samarnya pendengaran, samarnya suara pada pendengaran. Natijata infitahil watarain as-sawtiyain, akibat terbukanya dua pita suara, ya. Akibat terbukanya dua pita suara sehingga suaranya menjadi samar. Wa adamu ihtizazihima, dan tidak bergetarnya pita suara. Pita suara akan bergetar kalau dia menempel, ya. Tapi kalau terbuka dia nggak bergetar. Kemudian wajaryani kathirin lil hawa, dan udara akan mengalir sempurna, akan mengalir banyak, ya. Wajaryani kathirin lil hawain an-nafasi, udara akan mengalir sempurna. Nah, seperti yang terlihat di layarnya. Taib. Jadi sifat khafa ini kita simpulkan dari pengertian di atas. Yang pertama, suaranya agak samar karena udaranya mengalir sempurna dan pita suaranya terbuka dan tidak bergetar pita suaranya. Taib. Huruf-hurufnya itu ada 10. Disingkat dengan fahathahu syakhsun sakata. Kita ulang, hurufnya ada 10, disingkat dengan fahathahu syakhsun sakata. Jika kita keluarkan satu persatu, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sa, ya, sin, kaf, dan ta. Jadi fa, ha, tha, ha, shin, kha, sa, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, 10 huruf ini, kalau kita bertemu dengan 10 huruf ini, maka udaranya dialirkan sempurna. Nah, itu sifat huruf yang pertama. Udara mengalir sempurna pada 10 huruf ini. Terutama ketika dia sukun atau bertasydid, maka semakin sempurna mengalir udaranya. Contohnya misalnya fa, ya. Kita sukunkan semua hurufnya, baf. Baf, udaranya mengalir sempurna banyak, ya. Bukan berarti yang tidak mengalir, yang tidak masuk sifat al-hams itu tidak ada udara. Ada udara namun tidak mengalir deras, tidak banyak, ya. Ya, ini yang banyak mengalir. Bah, ya. Bah, sebelumnya bath, bah,
bash, bakh, bas, bas, bak, bat. Nah, itu sekalian latihan ya. Jadi pemirsa silahkan diikutin bersama. Baf, alirkan sempurna sampai selesai. Bah, bah, bash, bakh, bas, bas, bak, bat. Baik. Itu 10 huruf. Contoh misalnya dalam lafal ya, bikufrihim, bikufrihim, kuf ya. Biahkami, biahkami, fahaddith, fahaddith, ihdina, ihdina, tashkurun, tashkurun, wa akhrajati, wa akhrajati, nasbira, nasbira, nasta'in, nasta'in, taktumun, taktumun, thaqulat, thaqulat. Nah, jadi udaranya alirkan sempurna, jangan ditahan-tahan, jangan misalnya bikufrihim, tidak, bikufrihim, jangan biahkamin, belum selesai, biahkami, jangan ihdina, tapi ihdina, jangan tashkurun, tapi tashkurun. Nah, kalau kita lihat bentuk pita suaranya terbuka seperti yang digambar ya. Jadi ketika kita ucapkan ini misalnya huruf shin, bash, udara mengalir sempurna, maka pita suara terbuka. Itu secara otomatis ya ketika kita ucapkan. Ini sebagai thaqafah saja. Nah, lawan dari udara mengalir atau al-hams yaitu al-jahr. Udaranya tertahan. Secara bahasa adalah al-jahr artinya al-zuhur wal wuduh ya. Jelas. Nah, kalau yang al-hams tadi al-khafa yaitu samar. Ini jelas atau terang ya. Secara istilah al-wuduhu fis sam'i, jelasnya suara pada pendengaran, natijata tadammi al-watarain as-sautiyain, karena akibat tertutupnya dua pita suara. Jadi suara jelas ya. Langsung ya, udara tertahan. Wahtizazihima, dan ada getaran pada keduanya, wanhibasi kathirin lil hawa'in nafasi, serta banyaknya nafas udara yang tertahan. Jadi tetap ada udara yang keluar namun lebih banyak tertahan. Dan hurufnya adalah selain huruf hams. Tadi huruf hams kita bilang ada 10 ya. Fahathahu syakhsun sakata, fahathaha shin khososin kaftaf ta. Ya, ada 10. Selain itu udaranya tertahan, lebih banyak tertahan daripada keluar. Atau huruf-huruf ini tergabung dalam lafaz azuma wazna qari'i ya, dhi ghaddin jaddin talabi, misalnya itu. Atau selain huruf hams ya. Kita ambil contoh misalnya kita urut dari huruf hijaiyah dari hamzah misal. Hamzah tidak masuk ke fahathahu syakhsun sakata. Berarti udaranya lebih banyak tertahan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah sukun langsung ba, ada udara sedikit tapi lebih banyak tertahan. Bukan berarti nggak ada udara sama sekali. Kalau nggak ada udara, suara nggak akan keluar. Ya, ba ya. Pita suara langsung tertutup ya. Nah, seperti yang terlihat di gambar, pita suara tertutup ketika diucapkan salah satu huruf al-jahr. Contoh misalnya yang lain huruf lam. Ya. Misal bal. Bukan berarti udara tidak ada udara tapi sedikit lebih banyak tertahan. Bal. Ya.
udara tertahan. Jangan bal, nggak mungkin. Pasti secara nalar logika kita, selain 10 huruf yang al-hams, maka tidak bisa kita alirkan udaranya. Kecuali kalau dipaksa, ya. Kalau dipaksa bisa. Kalau normalnya tidak bisa. Taib. Nah, kita masuk ke dalam latihan sifat al-jahar. Silahkan diikutin dan ingat kata kuncinya, poinnya adalah udara tertahan. Yang pertama huruf ain, ya. Ba. Kemudian Allah, bal. Mim, bam. Kemudian bau. Baz. Ban. Baq. Ba. Bar. Ba. Bad. Bay. Baw. Baw. Baj. Bad. Bat. Bal. Bab. Nah, kemudian contoh dalam lafaz ain. Na'budu. Nah, pasti semuanya udara nggak mengalir, nggak. Na'budu nggak bisa. Na'budu. Awlama. Alaihim. Wa awfu. Rizqa. Walakin. Taqdira. Kanu yumitukum baghya fadlullah yaj'al lam yalid natwi anzalna hablum. Baik, itu contoh contoh sekaligus latihan sifat al-jahar atau udaranya tertahan. Baik, jadi pada poin yang pertama dari sifat huruf ini adalah udaranya tertahan atau mengalir. Jadi semua huruf hijaiyah yang 29 kalau tidak udaranya mengalir berarti tertahan. Yang mengalir berapa huruf? 10 huruf. Cukup dihafal yang mengalir saja. Fahassahu syakhsun sakata. Otomatis selainnya berarti udaranya tertahan. Jadi jangan lagi ada yang nanya. Rizqan misalnya itu udaranya mengalir atau tertahan. Masuk enggak dalam huruf fahassahu syakhsun sakata? Kalau tidak masuk berarti udaranya tertahan. Berarti bukan rizqan, tapi rizqan. Baik, nah demikian. Jika kita lihat kesimpulannya seperti pada gambar. Ketika huruf al-hams diucapkan, udaranya mengalir, maka pita suaranya terbuka. Dan ketika udaranya tertahan pada suatu huruf hijaiyah, maka pita suaranya akan tertutup dan akan bergetar ya suaranya, pita suaranya. Wallahu a'lam bissawab. Baik pemirsa Insan TV dan juga sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, insyaallah kita ketemu di episode berikutnya. Walillahilhamdu wal minnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.